Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik bahasa 97, jumpa lagi bersama Kak Anggi. Wah, ini udah bulan Desember 2023. Gak lama lagi adik-adik bakalan tes kedinasan 2024. Gimana nih persiapannya? Udah sampai mana? Oke deh, di sini kakak akan coba bantu dengan kita bedah soal. Satu soal aja, tapi di sini akan kakak bagi satu tips yang semoga banget bisa membantu adik-adik ya. Ketika kita dihadapkan pada soal yang panjang dan waktu kita nggak terlalu banyak, sebenarnya kita bisa langsung ke poin pertanyaannya ya adik-adik. Nah tapi karena di sini soalnya nggak terlalu panjang, jadi kita baca aja semuanya. Anda sedang melaksanakan piket menangani konsultasi. Saat sedang melayani publik, atasan Anda menelpon untuk mencari berkas yang dia butuhkan untuk persiapan rapat. Atasan Anda saat ini sedang di kantor pusat dan berkasnya tertinggal di kantor. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, fokus ke aspeknya dulu nih adik-adik. Aspeknya adalah pelayanan publik. Benar, dapat dari mana? Karena di sini pertanyaannya adalah saat sedang melayani publik ya, artinya di sini ada kata kunci kalau kita sedang melayani publik ya, berarti aspek pelayanan publik. Adik-adik harus ingat ya, apa aja sih tujuan dari aspek pelayanan publik ini. Oke. Kita bahas ya. Jadi intinya ketika kita sedang melayani konsultasi, atasan menelpon minta dicariin berkas gitu. Ingat, TKP itu win-win solution. Jadi solusinya harus dapat semua kalau bisa ya. Yang A, melayani konsultasi terlebih dahulu lalu mencari dokumen atasan. Ketika mencari jawaban, cari yang tidak menimbulkan masalah baru. Oke. Ketika kita pilih yang A, kira-kira timbul masalah baru nggak? Ya, tentu timbul masalah baru. Kenapa? Karena kita mendahulukan konsultasi sehingga atasan pasti akan menunggu untuk dokumennya dicarikan gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Yang B, meminta maaf kepada orang yang sedang berkonsultasi dan segera mencari berkas yang diminta oleh atasan. Nah, yang B juga kurang tepat. Kenapa? Karena kita fokus mencari berkas sehingga kita membuat orang yang konsultasi sama kita menunggu, ya. Jadi kalau bisa, dua-duanya harus dapat. Jangan sampai ada saling tunggu menunggu nih, gitu. Jadi waktunya harus efektif ya. Yang C, meminta tolong kepada teman yang piket selanjutnya untuk melayani konsultasi terlebih dahulu lalu mencari berkas yang diminta atasan. Oke, untuk yang C tidak ada saling tunggu-menunggu nih. Kenapa? Karena dua-duanya terbantukan. Konsultasi dilayani oleh teman kita yang piket selanjutnya dan kita fokus mencari berkas atasan. Kita simpan dulu yang C, sekarang kita lihat yang D. Meminta tolong teman untuk mencarikan dokumen atasan karena sedang melayani konsultasi. Nah, yang D juga sama, tidak ada tunggu-menunggu ya. Kalau yang D kita tinggal balik aja dari yang C tadi. Kalau yang C tadi kita nyari berkas, yang melayani konsultasi adalah teman kita. Kalau yang D, yang melayani konsultasi adalah kita, tapi yang mencari dokumen atasan adalah teman kita. Oke. Kita simpan dulu ya. Sekarang yang E, menolak permintaan atasan karena sedang konsultasi, melayani konsultasi ya. Nah, seperti yang Mbak sampaikan di awal tadi, kalau bisa dua-duanya dapat ya, harus win-win solution. Nah, jadi kalau yang E ini kita belum mencari solusi, kita udah nolak duluan. Jadi yang E kurang tepat. Sekarang antara C sama D, mana nih yang poin 5? Yang poin 5 adalah yang C. Kenapa yang C bukan yang D? Karena di sini ketika yang ditelepon oleh atasan adalah kita, berarti yang diberi kewenangan untuk mencari berkas itu adalah kita. Kita nggak bisa untuk memindah tangankan kepada rekan yang lain. Tapi kalau untuk konsultasinya kita bisa pindah tangankan karena kita sama-sama piket melayani konsultasi. Jadi masih di satu bidang yang sama ya. Untuk yang melayani konsultasinya. Jadi tidak apa-apa dikasih ke teman kita. Tapi kalau yang D,
akan menimbulkan masalah baru kalau yang mencari dokumen tersebut adalah si teman kita, bukan kita. Gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya ketika kita mendapatkan sebuah soal yang di mana di situ ada dua permasalahan atau mungkin lebih ya, kadang ada soal yang lebih masalahnya lebih dari dua. Di situ pilihlah yang kira-kira bisa menyelesaikan dua-duanya tanpa menimbulkan masalah baru. Oke, ini dulu untuk soal hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Thanks for watching and don't forget to share if you think this video is helping you guys.